ada ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel. Kenapa sih ya? Ini bukan kali pertama Hizbullah dan juga ya, Lebanon yang diwakili Hizbullah itu katakanlah berperang dengan ada konflik dengan Israel. Jadi begini, rata-rata menurut Pak Haryanto Tohari itu dubes Indonesia untuk Lebanon, jadi orang Lebanon itu sangat pro dengan Palestina. Okay? Maka ketika Palestina itu sedang digempur habis-habisan seperti sekarang, ya mereka nggak bisa diam dan diwakili oleh fraksi Hizbullah. Hizbullah itu semua partai politik di Lebanon, tetapi mereka punya sayap-sayapnya sendiri, gitu ya. Punya organisasi sayapnya. Nah, organisasi sayapnya inilah yang ikut berperang. Jadi betapa ketegangan di Lebanon itu kembali terjadi. Gue selalu teringat ya dengan film I Leave My Heart in Lebanon. Sampai dibuat filmnya, itu ketegangan di Lebanon itu seperti apa antara Israel dengan Lebanon juga pada waktu itu. Dan nampaknya akan ada banyak hal nih yang di Timur Tengah ini. Gue mengutip dari Mardi Week ya, pada waktu beberapa wawancara di R66 beberapa minggu lalu sebelum pemilu tampaknya. Jadi ini antara di Gaza ini udah bukan lagi tentang Palestina dan Israel, tapi adu beberapa kekuatan dunia yang berpengaruh gitu ya. Bahkan ya karena kedua negara juga didukung oleh beberapa koalisi. Jadi antara ada adu kekuatan ya di dua kekuatan dunia yang berpengaruh saat ini gitu. Dan katakanlah bertarungnya sekarang itu adalah di Gaza. Jadi alangkah ngebayanginnya kita orang-orang tak berdosa digunakan untuk kekuatan-kekuatan yang untuk adu senjata. Sementara mereka itu korban-korban itu kebanyakan nggak tahu sama sekali, bahkan nggak tahu ada perang dan segala macam. Tapi ya itulah yang harus terjadi. Ya kita selalu berdoakan bagaimana untuk kedamaian di bumi Palestina, bagaimana bahkan kalau ada yang misalkan berbicara ya mending dua-duanya merdeka, Israel dan Palestina, ya buat gua pribadi ya sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang masalah, tetapi memang kita juga harus menilik ke sejarah bagaimana sejarah dari daerah itu gitu ya. Dan kalaupun iya dua negara bakal bersanding, ya bersanding juga dengan cara yang adil, dengan pembagian wilayah yang juga adil, yang memang sesuai dengan kelayakannya gitu ya. Dan tentu memang kedamaian itu pasti selalu kita rindukan kayak gitu, mau dimanapun itu ya. Kita sebagai orang yang terbatas aksesnya ya hanya bisa mendoakan untuk yang terbaik. Terus menerus kita mendoakan semoga ada jalan keluar untuk penyelesaian konflik yang masih nggak berujung ini gitu ya. Di Timur Tengah sendiri itu katakanlah bisa disebut wilayah yang gampang berkonflik karena beberapa faktor. Nggak bisa diuraikan faktornya satu persatu, tetapi banyak faktor yang memang bisa mendukung hal tersebut ya. Kita lihat bagaimana Arab Spring pada waktu itu, yang begitu dampaknya luar biasa dari Tunisia ke negara-negara Arab lainnya gitu. Jadi memang hal itu sangat berdampak banget dari satu negara ke negara lainnya. Dan banyak juga faktor pendukungnya dalam tanda kutip kenapa itu banyak terjadi konflik, mulai dari konflik agama, bahkan dari perbedaan suku, dan juga bisa jadi konflik sektarian ya seperti di Lebanon yang mana pemilihan pemimpin itu pejabatnya itu ditentukan oleh agama gitu. Jadi pasti banyak hal yang bisa kita pelajari di Timur Tengah itu dibalik dengan konflik-konfliknya ya. Oke, buat sekarang sampai segitu dulu ya. Thank you.